إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا ورسولنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan, yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hendaknya yang pertama kita ucapkan dan hendaknya sikap kita yang pertama kali ketika kita berada di tempat yang mulia ini, yaitu puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmatnya, karunia-Nya, nikmatnya, dijauhkannya kita dari berbagai macam musibah, kemudian penyakit dan halangan-halangan yang lain, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Salah satu dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan, yang kita nikmati, hendaknya kita puji dan syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita memuji Allah, mensyukuri Allah atas nikmat tersebut, mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dengan begitu nikmat tersebut akan terus kekal, akan terus berada, akan terus kita nikmati. Akan tetapi jika kita lupa nikmat yang kita rasakan, kebaikan, kemudian segala hal-hal yang baik yang kita nikmati, kita lupa memuji Allah, kita lupa bahwasanya nikmat tersebut dari Allah, maka sesungguhnya Allah akan mengazab kita, akan mencabut nikmat tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Rabb kalian memaklumkan bahwasanya beliau berfirman, la in syakartum, jika kamu bersyukur atas nikmatku, la azidannakum, maka benar-benar akan pasti aku tambahkan nikmat tersebut kepadamu. Wa la in kafartum, adapun jika engkau kafir, kufur, mengingkari nikmat tersebut, tidak mengakui nikmat itu dari Allah, inna azabi lasyadid, maka kata Allah, sesungguhnya azabku sangat pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang yakin dengan janji Allah berupa surga yang Allah janjikan bagi orang yang berbuat baik, yang bertakwa, yang beriman, dan neraka yang merupakan ancaman dan azab Allah, siksa Allah bagi hambanya yang durhaka dan melanggar larangan-larangan dan melanggar pula perintah-perintah Allah. Maka kita harus bertakwa kepada Allah. Kita jadikan penghalang antara kita dengan azab Allah. Dan takwa kepada Allah adalah perintah Allah
dan perintah Rasulullah, perintah Allah kepada semua hamba-hambanya, hamba-hamba yang terdahulu, umat-umat terdahulu dan umat yang kemudian. Sebagaimana Allah berfirman, "Walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah." Dan telah kami wasiatkan kepada orang-orang sebelum kamu wahai Muhammad, umat-umat terdahulu, dan juga kepada kamu wahai Muhammad kami wasiatkan juga. Apa wasiat itu? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah, kerjakanlah perintah-perintah Allah, jauhilah larangan-larangan Allah. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Dzar, Jundub ibni Junadah, kemudian dari sahabat yang mulia juga Abu Abdurrahman Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu anhuma, beliau berdua menyampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, "Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin." Yang artinya, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Kemudian iringilah suatu keburukan yang terlanjur dikerjakan dengan suatu kebaikan, maka kebaikan tersebut akan menghapus keburukan itu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah ketika bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Bertakwa kepada Allah juga merupakan salah satu dari dua perkara yang sangat besar yang dengannya seorang hamba bisa masuk Islam. Dari Abu Hurairah, beliau menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah, yaitu Rasulullah pernah ditanya an aktsari ma yudkhilun nasal jannah, tentang amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke surga. Faqala, maka Rasulullah bersabda, taqwallah, bertakwa kepada Allah, wa husnul khuluq, dan berakhlak yang mulia. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasa an-nara, beliau juga ditanya tentang aktsari ma yudkhilun nasa, amalan atau perbuatan yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka. Maka beliau bersabda, al-famu wal farju, yaitu mulut, dan kemudian yang kedua kemaluan. Ibnu Rajab menjelaskan tentang takwa, yaitu takwa yang sempurna adalah mengerjakan kewajiban yang Allah wajibkan, meninggalkan hal-hal yang Allah haramkan, dan meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, mengerjakan perkara-perkara yang Allah cintai, yang sunnah-sunnah, dan meninggalkan perkara-perkara yang makruh, yang Allah benci. Maka kata beliau, inilah derajat takwa yang paling tinggi. Kemudian sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menjelaskan tentang firman Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Kata beliau, ittaqullaha haqqa tuqatih ay an yuta'a, yaitu hendaknya Allah itu terus ditaati, fala yu'sa, maka jangan bermaksiat kepada Allah. Wa yuzkaru fala yunsa, dan hendaknya Allah terus diingat dan jangan dilupakan. Wa an yushkara fala yukfar, dan hendaknya Allah itu disyukuri nikmat-nikmatnya, jangan diingkari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang takwa, takwa memiliki arti yang sangat banyak. Oleh karena itu para ulama salaf terdahulu dan para ulama khalaf banyak menjelaskan tentang takwa. Di antaranya seperti yang disebutkan yang telah lewat barusan, yaitu pengertian yang dimaksudkan atau yang dijelaskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud tentang takwa. Kemudian tentang takwa, seorang imam yang mulia yaitu Umar bin Abdul Aziz juga menjelaskan, bukanlah takwa itu dengan hanya mengerjakan puasa di siang hari, kemudian mengerjakan salat malam, wa takhlitu fima baina dzalik, dan bukan pula takwa itu mengerjakan salat malam di malam hari, puasa di siang hari saja.
walakin taqwallah, akan tetapi takwa kepada Allah yang sebenarnya tarku ma haramallah, menjauhi apa-apa yang Allah haramkan, wa ada'u maftaradallah, dan mengerjakan apapun yang Allah wajibkan. Faman ruziqa ba'da dzalika khairan fahuwa khairun ila khair. Maka barang siapa yang diberikan rizki berupa suatu kebaikan setelah dia mengerjakan yang perintah Allah yang wajib-wajib, menjauhi larangan Allah, maka kebaikan yang diberikan oleh Allah kepadanya adalah suatu kebaikan yang mendatangkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Kemudian seorang alim yang mulia, Talaq bin Habib, juga menjelaskan tentang takwa, yaitu an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Yaitu takwa yang dimaksud adalah beramal, mengerjakan ketaatan kepada Allah atas dasar cahaya, atas dasar iman, atas dasar ilmu dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Tarju thawaballah. Apa yang diharapkan? Mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga Allah. Wa an tatruka ma'siyatallah, dan engkau juga harus menjauhi maksiat kepada Allah. Ala nurin minallah, berdasarkan cahaya iman dan ilmu dari Allah. Takhafu iqaballah, dan takut terhadap hukuman, ancaman dan azab Allah. Kemudian dari hadis yang ke-18, dari hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang pertama, Allah dan Rasulullah perintahkan untuk bertakwa kepada Allah, karena ia wasiat Allah kepada umat-umat terdahulu dan umat yang akan datang. Bahkan dengan bertakwa kepada Allah akan mendapatkan berbagai macam keutamaan. Kemudian perintah yang kedua, yaitu mengiringi suatu keburukan yang dikerjakan dengan suatu kebaikan. Jika yang dimaksud dengan keburukan yang dikerjakan oleh seorang hamba yaitu dosa-dosa besar yang ia kerjakan, maka kebaikan yang bisa menghapus dosa besar adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenarnya, taubatan nasuha. Kemudian jika yang dimaksud dengan keburukan yaitu dosa-dosa kecil, maka kebaikan yang bisa menghapus dosa-dosa kecil yaitu perkara-perkara yang Allah wajibkan seperti salat, puasa. Sebagaimana Allah berfirman tentang orang yang menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, kemudian membunuh jiwa yang Allah haramkan, kemudian dia berzina, kemudian mengerjakan dosa-dosa besar lainnya. Dan di ayat berikutnya Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Jadi setelah Allah menyebutkan orang-orang yang berbuat syirik, syirik dosa yang sangat besar, jika seorang hamba mati berbuat syirik, maka dia kekal di neraka. Kemudian dosa-dosa besar lainnya di bawah kesyirikan, yaitu membunuh, berzina, dan lain sebagainya, Allah ancam dengan azab yang sangat pedih di neraka. Namun apa? Di ayat berikutnya Allah menyebutkan kecuali orang yang bertaubat, kemudian dia beriman, yakin dengan janji Allah, mengamalkan atau mengerjakan amal-amal saleh, maka orang-orang ini akan Allah ganti keburukan-keburukan yang dahulu dia kerjakan, entah dosa-dosa besar ataupun dosa-dosa kecil. Ketika dia bertobat dengan tobat yang benar, beriman, beramal saleh, Allah ganti semua keburukannya dengan kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim, karena Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kemudian berkenaan dengan dosa-dosa kecil, yaitu sabda Rasulullah, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Suatu keburukan, ujian, musibah yang menimpa seseorang dalam istrinya atau dalam hartanya atau dalam anaknya, maka musibah atau fitnah tersebut akan dihapus oleh salat, oleh puasa, oleh sedekah dan amar ma'ruf dan nahi mungkar yang dikerjakan oleh hamba tersebut. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian perintah Allah dan perintah Rasulullah yang ketiga, setelah perintah untuk bertakwa, yang kedua perintah untuk mengiringi suatu keburukan dengan kebaikan, untuk menghapus keburukan tersebut. Maka yang ketiga perintah Allah, yaitu agar kita berakhlak mulia. Karena akhlak mulia adalah suatu perkara yang sangat besar. Bahkan Allah abadikan akhlak Nabi yang sangat mulia dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada dalam akhlak yang sangat mulia. Bahkan akhlak yang mulia merupakan tanda sempurnanya iman seseorang. Rasulullah bersabda, akmalul mu'minina imana ahsanuhum khuluqa. Sebaik-baik atau seorang mukmin yang paling sempurna imannya, apa kata beliau? Ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri menjelaskan tentang akhlak mulia. Husnul khuluq, akhlak mulia itu al-karamu wal-badlatu wal-ihtimalu, yaitu al-karam, ramah, wal-badlah, dermawan, wal-ihtimal, menanggung beban, yaitu bersabar atas gangguan-gangguan yang manusia kerjakan terhadap dirinya. Kemudian Al-Imam Ibnul Mubarak menjelaskan tentang akhlak yang mulia, huwa bastul wajhi, yaitu wajah yang berseri-seri, bermuka manis, wa badlul ma'ruf, mengerahkan segala kemampuan untuk mengerjakan kebaikan atau gemar berbuat kebaikan, wa kafful adza, yaitu menahan diri dari menyakiti manusia. Kemudian Al-Imam Al-Ahmad, Imam Ahmad seorang imam yang memperjuangkan Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah bukan makhluk. Beliau berkata tentang akhlak yang mulia. Imam Ahmad mengatakan akhlak yang mulia yaitu janganlah kamu marah, wala tahtadda, janganlah kamu naik darah. Kemudian beliau juga menjelaskan akhlak yang mulia yaitu antahtamila ma yakunu minan nas, menanggung, menahan diri dari gangguan-gangguan yang dilakukan oleh manusia terhadap dirinya, yaitu bersabar terhadap gangguan-gangguan yang dilakukan oleh manusia terhadap dirinya. Kemudian hendaklah kita bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan, dalam segala waktu, karena ada hamba-hamba yang Allah kisahkan nanti di hari kiamat bertakwa kepada Allah, namun amalannya dijadikan debu yang berterbangan. Allah jadikan amalan yang begitu banyak menjadi debu yang berterbangan. Allah tolak amalan ibadahnya. Yaitu siapa? Orang yang bertakwa kepada Allah ketika dilihat oleh hamba yang lain saja. Disebutkan dalam sebuah hadis, la a'lamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamah. Aku benar-benar mengetahui, kata Rasulullah, beberapa kaum dari umatku yang akan datang pada hari kiamat dengan kebaikan yang sangat banyak, bahkan seperti gunung Tihamah. Beliau melanjutkan, fayaj'aluha Allah menjadikan amalan yang begitu banyak itu haba'an mansura, debu yang berterbangan. Kemudian sahabat yang mulia Thauban bertanya, wahai Rasulullah, sifatkanlah kepada kami sifat mereka, terangkanlah kepada kami seperti apa mereka itu. Maka beliau bersabda, mereka adalah saudara-saudara kalian, kulit mereka seperti kulit kalian,
Malam-malam mereka dihabiskan sebagaimana kalian menghabiskan malam-malam kalian, mengerjakan salat malam, membaca Al-Quran, beristighfar, berzikir, berdoa. Walakinnahum aqwamun, akan tetapi mereka adalah beberapa kaum, idza khalau, jika mereka bersendirian, tidak ada hamba Allah lain yang melihat, bimaharimillah, ketika dia sendirian dengan hal-hal yang Allah haramkan, intahakuha, maka dia pasti akan mengerjakan hal-hal yang Allah haramkan tersebut. Jadi mereka ini orang-orang yang bertakwa kepada Allah dalam keadaan ramai saja, ketika dilihat orang saja, ketika dia sendirian, maka dia mengerjakan hal-hal yang Allah haramkan. Maka bagaimana dengan orang yang tidak bertakwa kepada Allah dalam keramaian dan dalam kesendirian? Kemudian tentang akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia sangat besar, suatu amalan yang sangat agung, sampai-sampai Rasulullah bersabda, ya Aisyah, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah itu maha lembut, yuhibbu rifqa, mencintai kelembutan, wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'anfi atau 'ala al-'unfi. Allah akan memberikan sesuatu kepada orang-orang yang bersikap lembut, sesuatu yang tidak Allah berikan kepada orang yang bersikap kasar. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu, dan Allah tidak akan memberikan sesuatu itu kecuali kepada orang-orang yang bersikap lembut. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam hadis yang mulia, yaitu innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang terus bertakwa dalam segala keadaan, di segala tempat, hamba-hamba yang berakhlak mulia, hamba-hamba yang mengiringi keburukan yang dia kerjakan dengan khilaf, dengan kesalahan, dia akui kesalahan tersebut, kemudian dia iringi dengan kebaikan, mengikuti perintah Allah dan perintah Rasulullah. Hamba-hamba yang Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله.